Desa Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu, Kota Lok Semawe, Aceh masih terendam banjir sejak Senin lalu. Ketinggian air mencapai 3 meter sehingga banyak rumah penduduk yang nyaris tenggelam. Sekolah SD, di belakang rumah sekolah SD ada rumah sekolah SMP. Bersama TNI dan Polri, seorang warga merekam kondisi banjir di Desa Ujong Pacu. Personel menyusuri permukiman warga untuk memastikan tidak ada warga terperangkap. Hingga kini Desa Ujong Pacu masih terisolasi. Sejumlah warga masih bertahan di lantai 2 dan atap rumah sambil menunggu bantuan dan evakuasi. Pemerintah Aceh menetapkan darurat bencana selama 14 hari sejak 28 November hingga 11 Desember. Sedikit bergeser ke Sumatera Utara, berdasarkan data Basarnas, 82 orang tewas karena banjir dan longsor di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini sejumlah jembatan ambruk, salah satunya di Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Yang Anda lihat ini adalah penyelamatan korban banjir di Marancar, Tapanuli Selatan. Korban banjir dievakuasi melalui jalur sungai dengan arus yang deras menggunakan kabel listrik bekas. Penyelamatan ini dilakukan akibat jembatan ambruk diterjang banjir bandang. Inilah kondisi terkini Desa Puntet dan Menasah Pulau. Kembali ke Aceh, banjir di Desa Puntet dan Menasah Pulau, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Anggota TNI mengevakuasi warga yang terjebak di sana. Mereka mengevakuasi pasien yang mengidap sakit patah tulang, lalu ada lansia juga dan balita ke tempat aman menggunakan perahu karet. Penyelamatan dilakukan secara hati-hati karena arus masih deras. Saat korban akan segera kita evakuasi. Inilah kondisi terkini Desa Puntet dan Akses jalan utama dari Nagan Raya menuju Betong Ateh terputus total akibat banjir besar dan longsor. Akses jalan terputus karena jembatan penghubung kedua wilayah tersebut dihantam arus banjir. Kondisi serupa juga terjadi di jalur alternatif dari Aceh Tengah menuju Betong Ateh. Arus banjir yang masih deras dan sejumlah material longsor menutup seluruh badan jalan. Sementara banjir di Kabupaten Aceh Barat makin meluas, akses jalan putus di sejumlah desa. Sebelumnya, hujan intensitas tinggi membuat daerah aliran sungai Krueng Woyla dan Merebo meluap. Di Gampong Bakat, Kecamatan Woyla, banjir pun memutus jalan utama penghubung antar kecamatan. Warga terdampak banjir masih bertahan di sejumlah lokasi aman. Saat ini mereka sangat membutuhkan air bersih. Dan kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mustajab di PD Jaya untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Provinsi Aceh. Mustajab, bagaimana sebenarnya saat ini kondisi pengungsi maupun warga yang memilih bertahan di rumah? Bantuan apa yang paling dibutuhkan, Mustajab? Memang banjir yang terjadi di PD Jaya sejak Rabu hingga hari ini secara umum sudah berangsur mulai turun merdu seperti yang disampaikan oleh warga yang kami juga tadi melihat sendiri, dan pemukiman warga juga air sudah mulai surut. Tetapi lumpur yang dibawa oleh air sungai Kurung Merdu ini masih juga mengendap di rumah-rumah warga dengan tinggi 2 hingga 3 meter. Nah, warga sendiri tadi mengatakan mereka tetap bertahan dengan berkunjung atau pindah ke rumah-rumah kerabat terdekat
Jadi tidak ada tempat pengungsian khusus yang ada di sekitar Gampong Manyangcut, di mana salah satu lokasi yang terparah begitu. Nah kemudian warga juga sangat berharap karena tadi mereka juga menyampaikan kepada kami belum mendapatkan bantuan sekali. Warga sangat berharap ada bantuan pangan, minuman, pakaian karena semua harta benda mereka karena secara tiba-tiba dengan mengurus jalan yang menyebabkan jembatan putus hingga tidak bisa menyelamatkan apapun baik pakaian maupun sandang pangan yang mereka berharap bantuan dari pemerintah atau lembaga-lembaga kemanusiaan paling tidak membuka dapur umum di sekitar lokasi untuk bisa warga mendapatkan bantuan dan sangat berharap karena seperti makan minum itu yang sangat pertama kali dibutuhkan oleh warga. Bahkan yang Terputus sambungan komunikasi dengan Mustajab karena memang sulit sekali saat ini akses komunikasi. Tapi tadi Mustajab, jurnalis Kompas TV, menyebut bahwa yang paling dibutuhkan adalah bantuan makanan setidaknya. Karena akses antar wilayah putus sehingga dibutuhkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Selain makanan juga minuman serta pakaian ini sangat dibutuhkan oleh warga. Kita beranjak ke Sumatera Barat. BPBD setempat mengungkap jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor bertambah menjadi 25 orang. 11 orang masih hilang dan 4 orang terluka. Seluruh korban jiwa telah dievakuasi, sebanyak 13 orang diantaranya berasal dari Kabupaten Agam dan 5 lainnya dari Kota Padang. Selain itu 6 korban jiwa berasal dari Padang Panjang dan 1 korban jiwa lainnya dari Pasaman Barat. Hingga Jumat sore tim SAR gabungan terus mencari dan mengevakuasi korban banjir bandang di Malala, Kabupaten Agam. Di data posko sudah mencatat ada 25 korban yang meninggal, kemudian 11 yang hilang dan 4 luka-luka. Dari 25 itu Pak, rinciannya dari mana aja Pak? Daerah mana aja ya? Yang terbesar itu ada di Agam, 13 orang meninggal, sementara 10 masih hilang dan 2 luka-luka. Kemudian Kota Padang ada 5 yang meninggal, serta Padang Panjang ada 6 dan Pasaman Barat 1 orang. Kita tinjau kondisi terbaru penanganan banjir di Padang, Sumatera Barat lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, kami mendengar kabar bahwa banjir makin meluas malah di Kota Padang. Sejauh mana petugas berupaya mencari korban hilang sampai dengan saat ini? Ya, Tifal dan juga saudara, untuk banjir di Kota Padang memang tadi terjadi pengulangan atau bencana susulan tadi pagi, yaitu dengan cakupan wilayah yang lebih luas di 3 kecamatan, Kecamatan Pau, Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Dan dari pemantauan saya, dari hasil liputan saya di salah satu kecamatan yang terdampak di Kecamatan Pau, itu lebih kurang 500 kakak yang terdampak, atau dari katakan dalam jiwanya 1.500 jiwa. Itu korban terdampak ini sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke tempat pengungsian. Ada 7 tempat pengungsian di sini yang tersebar di 3 kelurahan. Dan dalam bencana banjir susulan ini juga sebelumnya tim gabungan memindahkan titik pengungsian yang awal ke titik pengungsian lebih aman, karena mengingat banjir susulan ini cukup membahayakan, dan sehingga hampir menjangkau titik pengungsian sebelumnya, sehingga titik pengungsian saat ini sudah dipindahkan dan lebih dekat dengan kantor kecamatan. Dan untuk korban jiwa di Padang sendiri, saat ini belum ada laporan orang yang hilang. Masih korban jiwa di Padang masih sama dengan data yang kemarin, yaitu 5 orang korban meninggal dunia. Dan untuk yang di Provinsi Sumatera Barat memang ada 11 orang yang masih dalam proses pencarian, itu di daerah Padang Panjang dan di Malala, Kabupaten Agam. Demikian, Tifal. Untuk akses jalan, proses distribusi bantuan, apakah masih ada kendala dan masihkah ada keluhan dari warga terdampak yang kemudian sudah mengungsi soal kebutuhan yang paling mendesak saat ini? Ya, untuk penyaluran bantuan memang saat ini memang sudah memadai, dan baru tadi siang juga datang bantuan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo sudah datang dan sudah disalurkan. Dan untuk penyaluran jalur jalan di Sumatera Barat ini yang masih
tertutup total itu adalah jalur jalan nasional dari Kota Padang menuju ke Kota Bukit Tinggi. Tapi untuk penyaluran bantuan ini bisa melalui jalur alternatif dengan mereka berputar dari Padang, Solok, Tanah Datar dan Padang Panjang, sehingga penyaluran bantuan bisa tersalur secara baik. Dan untuk satu titik seperti di Malala memang ini akses jalannya tertutup, tadi pagi juga kembali terjadi longsor, sehingga ini pihak tim gabungan mengoptimalkan untuk pembersihan di Malala ini untuk membuka jalur agar bantuan bisa masuk. Dan dari pantauan saya di salah satu tempat pengungsian di Kecamatan Pauh, Kota Padang itu bantuan sudah banyak berdatangan, masyarakat pengungsi sudah tercukupi, tapi dari hal ini ada beberapa kebutuhan yang pribadi sifatnya yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi seperti perlengkapan mandi dan juga pakaian dalam. Demikian, Tifal. Oke, Rio Johannes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Tetap hati-hati di sana, Rio. Terima kasih. Sesaat lagi